Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak dosen penguji dan dosen pembimbing. Saya Fauzi Makarim pada kali ini berkesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Dorsiflexion Assist Orthotic Ankle Joint Flexible berbasis 3D Printing. Berikut adalah ikhtisar dari presentasi ini. Latar belakang. Objek yang akan dikembangkan pada penelitian ini adalah orthotic ankle joint, yakni adalah sepasang komponen ankle pada jenis ankle foot orthosis tertentu, yakni jenis jointed AFO. AFO itu sendiri adalah ortosis atau alat ortopedis yang berfungsi untuk menghabilitasi pasien yang memiliki kelainan pada gerakan sendi pergelangan kaki. Di sini bisa dilihat langsung salah satu jenis komponen orthotic ankle joint dan lokasi pemasangannya pada ankle foot orthosis. AFO ini sendiri digunakan seperti sepatu, menutupi bagian betis, pergelangan, dan telapak kaki dari pasien. Salah satu fokus permasalahan pada penelitian ini adalah kelainan yang disebut drop foot. Drop foot adalah salah satu dari berbagai kelainan pada sendi pergelangan kaki yang sering muncul sebagai gejala-gejala turunan dari kasus neuromuskuler yang lebih parah dan sering dihabilitasi menggunakan jointed AFO. Di Indonesia sendiri, kondisinya komponen orthotic ankle joint masih sulit diperoleh secara lokal karena belum ada pemanufaktur lokalnya, beralih pada produk impor. Penelitian ini mengembangkan komponen joint baru dengan dasar rekayasa balik produk impor. Berdasarkan demografis pada praktisi ortotik di Jakarta, jenis joint yang paling banyak digunakan untuk fabrikasi jointed AFO adalah joint jenis tamarak. Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diturunkan satu pertanyaan, yakni bagaimana cara merancang komponen orthotic ankle joint yang mudah dan murah untuk diproduksi namun masih bisa menjalankan fungsi klinisnya. Usulan solusinya adalah memanufaktur komponen dengan metode 3D printing. Lalu merekayasa balik produk joint yang paling populer, yakni tamarak factory joint. Lalu dari rekayasa tersebut dicari sebuah pembaruan dengan cara mengobservasi mekanika komponen untuk mengetahui dan memodifikasi spesifikasi fungsionalnya. Dalam hal ini dalam momen dorsiflexor bantuan. Penelitian diawali dengan studi literatur dan dilanjut oleh simulasi dan akuisisi data, sifat mekanisme material, dan simulasi fungsional dari komponen. Dari simulasi tersebut akan dihasilkan sebuah garis-garis batas untuk pembaruan pada rancangan komponen perwarupa dari joint yang akan dirancang. Lalu, rancangan komponen perwarupa joint itu akan dieksperimentasi proses 3D print, di mana hasil eksperimentasi ini untuk menghasilkan hasil cetakan yang diinginkan. Bagian selanjutnya, studi literatur. Setiap manusia ketika berjalan akan mengikuti pola yang sangat mirip yang dinamakan pola berjalan normal, di mana fungsi kaki adalah memberi gaya propulsi, menjaga stabilitas, meminimalkan shock, dan mengonversi energi. Ada 3 artikulasi utama pada kaki, yakni pada panggul, lutut, dan pergelangan kaki. Singkatnya, dari fungsi tersebut, kaki memanfaatkan massa badan yang jatuh ke arah depan sebagai gaya propulsi untuk maju ke depan, dan ketika kaki tepat menyentuh lantai, kaki akan mengabsorpsi energi dan shock tersebut agar digunakan kembali untuk melanjutkan langkah kaki. Analisis pada pola perjalanan dapat dilakukan untuk membedakan pola yang normal dan pola patologis, dengan mengukur 2 besaran, yakni ground traction force dan posisi sudut. GRF merupakan gaya normal yang dihasilkan dari berat badan pada kaki yang sedang berpijak, sedangkan posisi sudut merupakan data yang diakuisisi dari analisis kinematika sendi-sendi kaki. Kedua data besaran tersebut dipakai untuk menghitung momen yang dihasilkan otot untuk melawan momen reaksi akibat GRF pada setiap sendi. Pada sendi pergelangan kaki, gerakan dengan jangkauan yang paling besar adalah gerak dorsifleksi, yakni mengangkat telapak kaki ke arah atas, dan gerak plantar fleksi, yakni mengarahkan telapak kaki ke arah bawah. Dari 2 grafik, yakni grafik posisi sudut dan grafik momen sendi pergelangan kaki, dapat diperhatikan fenomena gerakan akibat momen reaksi GRF dan momen sendi yang dihasilkan untuk melawannya. Pada kondisi telapak kaki yang sedang relaksasi, secara natural, kaki akan berada pada posisi plantar fleksi karena masanya yang tertarik oleh gravitasi. Oleh karena itu, ketika periode Ayun dan periode initial contact, otot dorsiflexor
menghasilkan momen untuk mengangkat telapak kaki. Pada fase pijak, yakni pada fase mid-stand sampai pre-swing, momen reaksi GRF menyebabkan kaki bergerak ke arah dorsifleksi, sehingga kaki harus melawannya dengan memberi momen plantar flexor. Jika otot dorsiflektor memberi momen yang lebih kecil daripada yang seharusnya, maka dapat timbul kelainan seperti drop foot, yakni menyebabkan kaki terseret ketika sedang mengayun. Bisa dilihat pada distribusi posisi sudutnya yang warna merah. Gerakan plantar fleksi menjadi berlebihan karena berkurangnya momen dorsiflexor yang diberikan oleh otot. AVO dapat dibedakan menjadi AVO statis yang kaku dan AVO dinamis yang fleksibel atau mempunyai degree of freedom. Menurut Yamamoto, AVO dinamis merupakan penyimpan energi mekanik yang membantu memberi momen pada sendi pergelangan kaki. Di penelitiannya yang lain, Yamamoto mengatakan bahwa untuk kasus drop foot, jointed AVO lebih baik dipreskripsikan dibanding AVO jenis lain, dengan kisaran momen bantuan 5-20 Nm per 10 derajat gerakan plantar fleksi. PLS AVO menyimpan energi mekanik karena struktur dindingnya yang ramping dan fleksibel. Pada jointed AVO, komponen orthotic ankle joint menjadi penyimpan energi mekanik. Mayoritas orthotic ankle joint terbuat dari bahan logam atau plastik. Joint seperti jenis Klenzak memanfaatkan mekanisme cam, pegas, ball bearing, dan pin untuk memvariasikan bantuan momennya. Joint seperti jenis Oklahoma hanya berupa engsel mekanik biasa tanpa adanya momen bantuan ekstra. Joint fleksibel seperti tamarak flexor joint atau TFJ memanfaatkan bentuk geometri dan materialnya untuk menyimpan energi mekanik. Ada dua model. Model 740 yang ketika dipasang di AVO membuatnya posisi relaksasinya menjadi lurus seperti ini, dan model 742 yang melengkung membuatnya AVO pada posisi relaksasi menjadi posisi seperti ini. Ada dua paten mengenai TFJ, yakni mengenai paten material dan paten desainnya. Paten materialnya mengatakan bahwa sifat mekanis yang dimilikinya adalah tensile strength dan stiffness yang tinggi, dengan vectoral stiffness yang rendah di daerah lehernya. Selain itu, pada paten material juga dapat diketahui bahwa TFJ terdiri dari dua elemen, yakni elemen flexure yang terbuat dari poliuretan cetak injeksi dan elemen penahan beban. Elemen penahan beban terenkapsulasi di dalam elemen flexure. Elemen penahan beban sendiri terdiri dari dua komponen sleeve yang berada pada lubang pengencangnya dan bundel serat PTFE yang mengikat kedua komponen sleeve. Elemen penahan beban memberi ketahanan terhadap beban siklik karena momen bentur di daerah lehernya hingga 3 juta siklus. Kedua model TFJ tersedia pada ukuran pediatrik, medium, dan large. TFJ model 742 tersedia pada tingkat kekerasan durometer Shore 75A, 85A, dan 95A, sedangkan model 740 hanya tersedia pada kekerasan durometer Shore 85A saja. Berdasarkan tabel dari tamaraknya sendiri, momen dorsiflektor yang dihasilkannya berkisar dari 1,1 Nm hingga 6,8 Nm untuk ukuran dewasa. Pada penelitian yang lain, untuk ukuran dewasa, hasil ukur momen dorsiflektornya berkisar dari 0,97 hingga 5,24 Nm. Fabrikasi AVO termoplastik menggunakan teknik cetak vakum polipropilen dengan mendapatkan cetakan positif dari kaki pasien dan mencetak vakum selembar plastik polipropilen di sekeliling cetakan positif ini. Cetakan dumi dari orthotic ankle joint disimpan pasien pada cetakan positif, menyebabkan slot pada dinding AVO untuk tempat pemasangan orthotic ankle joint. TFJ 740 dan 742 menggunakan bentuk dumi yang sama, yakni bentuk TFJ 740 yang lurus, untuk membuat slot engsel pada dinding AVO berada pada posisi netral sendi pergelangan kaki. Selanjutnya, cetakan kulit AVO yang sudah terbentuk menyerupai kaki pasien digunting mengikuti garis potongan dan diperluas daerah celah antara bagian atas dan bawahnya untuk menentukan rentang gerakan maksimum yang diinginkan. Proses perancangan. Proses perancangan dimulai dengan perancangan ulang TFJ pada perangkat lunak CAD. Berdasarkan paten desain TFJ model 740 adalah bentuk orisinal dari TFJ, sedangkan bentuk TFJ 742 adalah bentuk model 740 yang dimodifikasi. Bentuk simetris
TFJ atau model 740 memungkinkan gerakan baik menuju posisi plantar fleksi maupun dorsifleksi. Material penyusunnya, elastomer TPU, bersifat elastis. Karena permukaan luar dari TFJ tertutup rapat oleh dinding-dinding AVO, TFJ akan cenderung mengikuti kinematika sendi pergelangan kaki penggunanya. Ketika berdeformasi elastis karena gerakan plantar fleksi ataupun dorsifleksi, energi regangan elastis akan terpicu, membuatnya untuk kembali ke bentuk semula dan karena deformasinya berupa pembengkokan, maka ketika kembali ke bentuk semula, TFJ akan menghasilkan momen pada sendi pergelangan kaki. Perancangannya hanya merancang ulang elemen fleksur, yakni elemen yang berefek langsung pada besar momen dorsiflexion berian. Bentuk model 742 merupakan bentuk model 740 yang dibengkokkan dengan sumbu pembengkokan yang berada pada salah satu ujung permukaan penampang bagian pusat dari komponen, sehingga dimensi panjang dan lebar dari model 742 adalah dimensinya pada saat sebelum bentuknya dibengkokkan. Pada model 740 terdapat 3 fitur bentuk, yakni bentuk leher, bentuk radius luar lubang, dan bentuk crash. Memperbesar lebar leher akan membuat momen inersia penampangnya menjadi lebih besar, sehingga mempersulit join untuk menengkuk. Memperbesar radius luar dari lubang akan menambah kekuatan TFJ terhadap tegangan geser mur dan baut padanya. Bentuk crash meminimalkan besar momen lentur yang terjadi pada bidang ini, yang bukan merupakan bidang pembebokan utama. Fitur bentuk utama pada model 742 adalah sudut pembebokan dari bentuk awalnya yang sebesar 45 derajat. Pembebokan bentuk ini seperti pada batang melengkung, menyebabkan distribusi tegangannya yang ke arah radius luar lengkungan menjadi lebih besar. Rancangan komponen purwarupa merupakan rancangan TFJ model 742 yang lebih simpel, sehingga dapat mengimplementasikan fungsi parametris dengan memanfaatkan fitur iLogic pada Autodesk. Dimensi utama, yakni panjang total, lebar total, dan tebal total, ditentukan saat bentuk free motion, sedangkan pada saat bentuk dorsiflexion axis, hanya untuk dimensi fitur pembengkokan bentuk. Berikut adalah daftar parameternya dan letak anotasinya pada gambar. Untuk komponen purwarupa, dimensinya dimiripkan dengan TFJ model 742. Hanya saja, lebar lehernya diperbesar hingga 9 mm yang asalnya hanya 8,4 mm. Sebelum melakukan simulasi fungsional komponen, perlu dilakukan simulasi uji lentur untuk mengetahui sifat elastis TPU yang non-linear. Untuk mengetahuinya bisa dengan menguji dan membandingkan hasil uji lentur material pembanding, yakni polietilen, polikarbonat, polyvinyl chloride, dan polypropylen. Pada ANSYS, material-material pembanding tersebut disimulasikan seperti konfigurasi simply supported beam berdasarkan standar uji lentur ISO 178. Karena material TPU cetak injeksi yang dipakai pada TFJ berbeda dengan material TPU 3D printing yang akan dipakai untuk manufaktur komponen purwarupa, maka perlu dicari perbandingan nilai modulus elastisitasnya dengan asumsi sifatnya linear. Perbandingannya dapat ditetapkan dengan asumsi perbandingan modulus elastisitas komposit PLA TPU cetak injeksi dengan 3D print berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kainak, yakni besar perbandingannya adalah 1:1,04. Pada katalog salah satu TPU cetak injeksi pasaran, nilai modulus elastisitasnya ketika hingga 100% regangan adalah 5,6 MPa, sehingga didapatkan nilai modulus elastisitas TPU 3D printing adalah 5,82 MPa. Hasil simulasi uji lentur ISO 178 material pembanding memiliki selisih defleksi yang cukup besar dengan definisi literatur, namun memiliki tren yang mirip. Bisa dilihat bahwa tegangan von Mises maksimum pada simulasi mendekati kekuatan tarik maksimumnya masing-masing, menandakan bahwa spesimennya hampir gagal, di mana kondisi ini sudah mirip dengan kondisi yang sebenarnya. 3 dari 4 material pembanding mempunyai tren yang sejajar, yakni PE, PC, dan PVC. Sehingga ketiga material tersebut saja yang akan dirata-ratakan untuk mengetahui nilai rasio regangan, yakni 3,36. Nilai rasio regangan ini akan digunakan untuk perbandingan tegangan dan regangan saat simulasi fungsional komponen. Pada simulasi uji lentur TPU, besar defleksi yang terjadi adalah 8,55 mm. Dengan membagi nilai tersebut dengan rasio regangan, maka defleksi sebenarnya dapat diperkirakan yakni sebesar 2,55 mm. Simulasi fungsional dapat dilakukan dengan membuat kondisi pembatas berupa
perpindahan posisi kedua permukaan silinder lubang ke posisi netral sendi pergelangan kaki. Perpindahan ini dapat dihitung pada perangkat lunak CAD. Kondisi pembatasnya memerlukan penyokong berupa dinding permukaan radius lengkung luar komponen. Sehingga didapatkan 3 kondisi pembatas, yakni 2 perpindahan dan dinding support yang diberi fixed support di bagian belakangnya. Simulasi TFJ model 742 menggunakan data TPU cetak injeksi, sedangkan komponen perwarupa menggunakan data TPU 3D printing. Hasil simulasi fungsional komponen menunjukkan tegangan von Mises maksimum TFJ model 742 maupun komponen perwarupa berlokasi sekitar di lubang pengenjang. Di mana lokasi tegangan maksimum ini tidak seperti fenomena penggenggokan. Walaupun seperti ini, tetap dapat meninjau tegangan luntur maksimum pada daerah hasil pembengkokan. Di mana besar tegangan luntur maksimum ini adalah untuk TFJ model 742 sebesar 4,9 MPa dan komponen perwarupa sebesar 4,6 MPa. Dengan mengalihkannya tegangan tersebut dengan rasio tegangan yang sudah dihitung sebelumnya, maka tegangan sebenarnya yang terjadi adalah untuk TFJ model 742 adalah 4,9 kali 3,36 sama dengan 16,4 MPa. Dan pada komponen perwarupa adalah 4,6 kali 3,36 sama dengan 11,7 MPa. Proses manufaktur. Berikut adalah spesifikasi mesin dan material yang digunakan untuk memanufaktur komponen perwarupa orthotic ankle joint. Mesin 3D printer yang digunakan adalah Flashforge Adventurer 3 dan material yang akan digunakan adalah filamen material TPU tanpa merek yang merupakan curahan dari Cina. Manufaktur komponen perlu dilakukan 3 macam benchmarking untuk kalibrasi mesin dan setelan program slicer. Yang pertama adalah benchmarking leveling. Benchmarking leveling berguna untuk mengecek keseragaman antara alas cetak dengan nozzle 3D printer. Pada benchmarking mesin 3D printer ini dapat diketahui bahwa alas miring pada posisi X kanan Y depan yang menjauhi nozzle dengan jarak 0,12 mm dan seberang diagonalnya yakni X kiri Y belakang yang mendekati nozzle dengan jaraknya 0,16 mm. Dan selagi komponen yang dicetak berukuran kecil dan dicetaknya di bagian tengah alas, maka divisi ini dapat diabaikan. Kalibrasi rasio ekstrusi yang merupakan salah satu parameter slicer dilakukan dengan mencetak model ini dengan ketebalan dindingnya 2 kali lebar ekstrusi, yakni 0,8 mm pada ranjangan. Lebar dinding yang sebenarnya diukur dan dibandingkan dengan lebar pada panjangan. Lalu besar rasio ini dikalikan dengan rasio ekstrusi yang digunakan sekarang. Kalibrasi diulangi hingga tebal dinding yang diukur sama dengan 0,8 mm. Pada kali ini, rasio ekstrusi yang ideal adalah 125%. Kalibrasi terakhir adalah kalibrasi stringing. Stringing adalah masalah pada proses pencetak di mana lelehan material yang keluar walaupun ketika kepala ekstrusi diperintahkan untuk travel atau bergerak tanpa mencetak, menghasilkan benang-benang yang tidak diinginkan, seperti ini. TPU, materialnya emang cenderung akan mengalami banyak stringing. Salah satu solusinya adalah meningkatkan kecepatan travel. Walaupun sudah maksimum kecepatan travelnya, stringing tetap ada. Namun masalah ini tidak terlalu gawat karena struktur celah pada komponen sangat minimal. Berikut adalah setelan slicer yang paling optimal, hasil eksperimentasi proses 3D printing. Diperoleh hasil cetak yang cukup memuaskan di mana tidak ada permasalahan pada proses percetakan. Seluruh lapisan cetak pada komponen menempel satu sama lain. Simpulan. Jointed AVO yang dipasangkan pada komponen bersiflection assist orthotic ankle joint flexible seperti TFJ model 742 dapat memberikan bantuan momen dorsiflexor pada sendi pergelangan kaki penggunanya karena komponen jointnya menggengkok dan berdeformasi elastis. Deformasi elastis ini menghasilkan energi mekanik berupa momen ketika kembali ke bentuk awalnya. Pada TFJ model 742, besar tegangan maksimumnya yang terjadi sebesar 16,4 MPa.
Sedangkan pada komponen purwarupa, besar tegangan maksimum yang terjadi sebesar 11,7 MPa. Dengan kedua hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen purwarupa yang dirancang memberi momen bersifleksor yang lebih kecil daripada TFJ model 742. Saran: lebih baik apabila melakukan uji tarik untuk material komponen produk acuan dan material yang akan dipakai untuk manufaktur. Data tegangan tarik uniaksialnya bisa digunakan untuk simulasi FEA non-linear. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.